La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, di hari-hari tasyrik, di tempat yang mulia, di atas mimbar khatib ingatkan diri khatib pribadi dan hadirin jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan iman kita, takwa kita, ibadah kita, amal salih kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah oleh kalian semua, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua bukan hanya untuk sekedar tidur, bukan hanya untuk sekedar makan, minum, apalagi berfoya-foya layaknya binatang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita semua dengan satu tujuan yang mulia, yaitu agar beribadah kepadanya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan visi dan misi kehidupan manusia di panggung dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghamba kepadaku. Kita persiapkan bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala tegaskan finish akhir ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai maut datang menghampirimu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, dua Id sudah kita lalui bersama. Puncak ibadah kita, momentum penting bagi umat Islam. Bulan Ramadan, puncaknya Idul Fitri. Bulan Dzulhijjah, puncaknya Idul Adha. Namun yang terpenting dari itu semua, bagaimana kita menjaga
nilai-nilai istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah adalah hal yang berat kita lakukan. Begitu juga dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu sulitnya konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikisahkan ayat pertama kali turun tentang istiqomah. Surat Hud ayat 112, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw." Dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Begitu juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Bahkan karena ayat istiqomah ini sampai-sampai rambut Nabi tumbuh uban. Para sahabat yang melihat bertanya, "Ya Rasulullah, waqad shibta." Wahai Rasulullah, rambutmu tumbuh uban. Apa yang menyebabkan demikian? Kata Nabi, "Syayabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang menyebabkan rambutku tumbuh uban karena surat Hud dan ayat-ayat yang bercerita tentang istiqomah. Istiqomah didefinisikan oleh para ulama, yaitu menjaga ketaatan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun sampai akhir hayat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Allah, istiqomahlah sampai kematian datang menghampirimu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, suatu ketika sahabat Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'dak." Faqala Nabi SAW, "Kul amantu billah thumma istaqim." Sahabat Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, nasihati aku satu nasihat saja, yang apabila aku kerjakan nasihat itu dan aku tidak akan pernah bertanya kepada orang selainmu." Kata Nabi, "Katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hidup ini ibarat kapal di tengah lautan. Banyak halang rintang menghadang, anginnya kencang, dipukul ombak, dihempas gelombang. Banyak orang yang tenggelam di tengah lautan. Hanya orang-orang istiqomahlah yang sampai kepada tujuan. Kenapa kita perlu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, agar kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik, lebih mulia daripada 1000 karamah yang dilakukan oleh seseorang. Begitu juga Imam Qushairi berpesan kepada kita semua, "Idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru 'alal hawa fala taghtarru bihi." Apabila kalian melihat seseorang bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, fala taghtarru bihi. Jangan sekali-kali kalian terpukau, terkesima olehnya, karena setan dan jin pun bisa melakukan hal demikian. Tapi lihatlah bagaimana istiqomahnya seseorang, bagaimana dia konsisten menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah arti takwa sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya bekal yang kita perlu bawa sampai akhirat kelak. Bahkan Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa kemudian istiqomah surga, sebagaimana surah Fussilat ayat 30. "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Allah lah Rabbku, kemudian istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya berbisik kepada kita, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut dan jangan sedih. Orang yang akan meninggal, orang yang akan mati perasaannya dua. Takut dan sedih. Takut karena siksa api neraka, takut karena kubur, takut karena kematian. Kemudian malaikat berbisik, "Allah takhafu." Jangan sekali-kali kalian takut. Dan orang yang mati perasaannya juga sedih. Sedih meninggalkan apa yang dia miliki, keluarga, istri, anak, dan apa yang dia miliki di dunia. Tapi malaikat berbisik, "Allah wala tahzanu." Janganlah sedih. Ketika takutnya hilang, sedihnya hilang, kemudian malaikat berbisik-bisikan yang ketiga, "Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun." Dan berbahagialah engkau karena engkau diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kematian rasanya seperti tebasan pedang beribu kali, beratus kali, tapi dia merasakan kegembiraan. Kenapa dia merasakan kegembiraan? Karena dia diberikan kabar gembira dari malaikat, yaitu surga. Oleh karena itu, dalam setiap doa, hendaknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, Allahumma khtimna bihusnil khatimah, wala tahtimna bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Dan orang-orang yang mendapatkan itu, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita semangat beribadah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sekarang kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah. Ada sesuatu hal yang perlu kita sadarkan, perlu kita tanamkan dalam diri agar kita senantiasa semangat beribadah, istiqomah, khususnya di bulan Dzulhijjah dan khususnya lagi di hari-hari tasyrik ini. Yang pertama, hendaknya kita menyadari bahwa beramal solih adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi banyak juga kita menyia-nyiakannya, banyak juga kita mengkufurinya. Lihatlah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau beribadah, semangat beribadah sampai kakinya bengkak. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha iba dan bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah, tapi kenapa engkau terus beribadah sampai kakimu bengkak?" Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Afala akunu abdan syakura." Tidaklah aku senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersyukur, wahai Aisyah. Maka wujud syukur sebenarnya adalah syukur kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menyadari, menanamkan dalam diri bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah fana. Kita hanya singgah di dunia ini, hadirin. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli betapa sehatnya kita, betapa kayanya kita, betapa mudanya kita, kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, apabila datang kematian, tidak bisa kita tunda sedikit pun atau mempercepat kematian itu. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita menyadari bahwa pahala surga lebih baik dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Apa yang kalian lakukan di dunia ini daripada beramal soleh, itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan selain dari itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di akhir khutbah, khatib mengajak diri khatib pribadi dan hadirin jamaah sekalian, mari kita memanfaatkan kesempatan momentum bertemunya dua kemuliaan. Yang pertama hari Jumat, yang kedua hari-hari tasyrik, di mana kemuliaan ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma min yaumin a'zam 'indallah yaumin nahri thumma yaumil qar." Hari-hari yang paling indah, hari-hari yang paling agung, yaitu hari Idul Adha, hari penyembelihan, kemudian hari-hari tasyrik. Hari tasyrik kemuliaannya setelah hari Idul Adha, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari-hari tasyrik, hari utamanya 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Harinya makan, harinya minum, harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama menganjurkan kepada kita beramal ketika di hari-hari tasyrik, yaitu kita memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya zikir adalah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran,
Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka yang berhaji sekarang di Mina 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bagi mereka yang melaksanakan nafar awal, maka hari ini 12 Dzulhijjah mereka keluar dari Mina. Dan yang melaksanakan nafar tsani, mereka akan keluar besok di hari ke-13 Dzulhijjah. Hendaknya kita membaca doa ini. Demi Allah hadirin sekalian, demi Allah, tidaklah seorang hamba berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, kecuali dengan doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala kebutuhannya, segala keperluannya, segala kemaslahatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kemudahan dalam beribadah kepada Allah, kemudian istiqomah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, ijabahi permintaan-permintaan kita, doa-doa kita, amal-amal ibadah saleh kita. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'anis sahabati ajma'in wa 'an tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma la tada' lana dhanban illa